Berikut ini pendapat empat mazhab dalam bab ini. Yang pertama mazhab Hanafi. Selalu ketika mereka menukilkan pendapat empat mazhab, mereka awali dengan mazhab Hanafi karena ini mazhab yang lebih duluan. Abu Hanifah, setelah itu Imam Malik, setelah Imam Malik Imam Asy-Syafi'i, setelah Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Ahmad. Di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar yang merupakan kitab fikih Hanafi, ya, dikatakan wa yuhram 'ala ar-rajul qat'u lihyatihi, haram bagi seorang lelaki memotong jenggotnya, ya. Wa sarha fi nihayah, dan lebih jelas lagi dalam kitab An-Nihayah disebutkan biwujubi qat'i ma zada 'ala al-qiblah wa amma al-akhdhu minha wa hiya duna dhalik kama yaf'alu ba'd al-magharibah wa mukhannathatu ar-rijal falam yubihu ahad wa akhdhu kulliha fi'lu yahudil hind wa majusil a'ajim. Mohon maaf kalau sedikit keras karena saya hanya menerjemahkan. Di dalam kitab An-Nihayah lebih jelas lagi disebutkan, ini pendapat sebagian ulama, wajib mengambil jenggot yang lebih dari satu genggam. Ini khilaf kalau setelah satu genggam. Jelas ya, kalau setelah satu genggam. Itu nanti akan kita bahas. Wa ammal akhdhu minha, adapun mengambil minha jenggot wahyaduna dzalik, kurang dari satu genggam. Jenggotnya belum lebih dari satu genggam. Dia potong seperti yang ini merupakan kebiasaan orang-orang barat, wa mukhannatsatur rijal, dan laki-laki bencong. Bahasa siapa? Bahasa ulama. Falam yubihu ahad, perbuatan yang seperti ini tidak ada satupun ulama yang membolehkannya. Ya. Jadi ulama dahulu menganggap orang yang mengambil jenggot yang belum lebih dari satu genggam itu perbuatan orang barat, wa mukhannatsatur rijal, lelaki-lelaki yang bencong. Siapa yang berkata? Madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Wallahu alam. Akankah ada yang berani menuduh Imam Abu Hanifah telah mengikuti madhab Wahabi? Wa akhdhu kulliha fi'lu yahudil ins, dan mencukur seluruhnya. Kalau tadi enggak seluruhnya, tetapi dia cukur dalam keadaan belum lebih dari satu genggam dan juga tidak habis secara keseluruhan. Kalau dia mencukur secara keseluruhan, itu menyerupai perbuatan Yahudi yang ada di Hindia dan Majusi dari non-Arab. Lebih gawat lagi. Allahul musta'an. Dan kita sedang bahas hukum ya, bukan sedang membahas individu manusia yang melakukannya. Adapun kalau kita melihat ada orang yang melakukannya, ya, maka kewajiban kita adalah menasihatinya secara empat mata dengan santun, hikmah, dan kita tidak boleh menganggap jadi kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi dia memiliki ibadah yang tidak kita miliki. 6. Wa mithlu dzalika, dan ucapan yang seperti ini fi aktsari kutubil Hanafiyah, di kebanyakan kitab-kitab fikih Hanafi seperti Fathul Qadir, Syarah Az-Zailai, Al-Kanz. Jelas ya? Sekarang mazhab Maliki. Qala fi Tamhid, di dalam Tamhid dikatakan, Tamhid kitabnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau dari Maroko, hidup pada abad keempat. Di abad keempat ada dua ulama besar, satunya di Maroko, satunya di Masyriq. Masyriq di mana? Irak dan sekitarnya. Kalau dari Maroko Imam Ibnu Abdul Bar namanya. Kalau dari Masyriq namanya siapa? Allah, saya juga jadi lupa lihat Farid nih. Lihat yang punya, yang nulis Iqtidha al-Ilmi al-Amal, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ini dua ulama besar di masa itu. Di Marokonya Ibnu Abdul Bar, di Masyriq di bagian timur adalah Al-Imam Al-Baghdadi. Imam Ibnu Abdul Bar merupakan ulama terpandang dalam mazhab Maliki, menyatakan wa yuhram halqul lihyah, haram mencukur jenggot. Siapa beliau? Ibnu Abdul Bar di abad keempat. Adakah yang berani menyatakan beliau sudah mulai terpengaruh atau membelot kepada mazhab Wahabi? Belum ada Wahabi di masa itu. Ya, di abad keempat. Kalau dikatakan beliau pengaruh Syekhul Islam datang pada abad ke-8. Ya, Syekh Muhammad Abdullah abad ke-12. Ini di abad keempat. 400 Hijriah di Maroko, bukan dari Saudi Arabia. Ya.
Kata beliau, wala yaf'alu illa al-mukhannathuna minar rijal. Dan sungguh tiada yang mengambil jenggot yang telah tumbuh kecuali para bencong dari kaum lelaki. Siapa yang berkata demikian? Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Baik. Wa qala al-'allamah ad-Dasuqi fi hasyiyati ala syarh Khalil. Al-'allamah Dasuqi dalam penjelasan beliau terhadap kitab Syarah Khalil menyatakan wa yuhram 'ala ar-rajul halqu lihyatihi aw syaribihi wa yu'addab fi'lu dhalik. Wa yu'addab fa'ilu dhalik. Haram seorang mencukur jenggotnya secara habis dan mencukur kumisnya secara habis. Ini memang mazhab Maliki terkait masalah kumis. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa mencukur kumis secara habis haram. Tapi itu telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa terkait kumis afdalnya adalah mencukur, bukan menggunting, memotong, merapikan, memendekkan, bukan mencukur. Tetapi kalau dia mencukurnya tidak dikatakan haram atau makruh karena tiada larangannya, tetapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Kata beliau, haram wa yu'addab fa'ilu dhalik. Dan orang yang mencukur jenggot harus diberikan sanksi oleh negara. Siapa yang berkata demikian? Al-Imam Al-'Allamah Dasuqi, seorang ulama mazhab Maliki. Negara harus memberikan sanksi kepada para lelaki yang mencukur jenggotnya. Ya, tentunya daulah Islam ya kalau menegakkan Islam. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir yang terkenal, memiliki tafsir Al-Qurtubi. Beliau menyatakan la yajuzu halqul lihya wala nadfuha wala qassuha. Tidak boleh mencukur jenggot, tidak boleh mencabutnya, nadfu, wala qassu, dan tidak boleh memendekkannya, di-upgrade biar enggak nampak kali, biar lebih fashion, di-upgrade. Ya, jadi kalau ke masjid menampakkan itu jenggot sunnah, begitu gaul sama kawan-kawan yang gaulnya menampakkan itu jenggot fashion, bukan jenggot sunnah. Ya, ini syabab sunnah ala akhir zaman. Ya, hadanallahu iyahum. Wa qala al-Khattab fi syarh al-Mukhtasar, wa halq al-lihya la yajuz. Mencukur jenggot adalah sesuatu yang tidak boleh. Dan banyak lagi ucapan-ucapan ulama Maliki yang serupa dengan ini. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau adalah ulama yang mu'tamad dalam fikih Maliki, sebagaimana Al-Imam Baihaqi adalah ulama yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Abi Syuja', Imam Nawawi, ini adalah ulama-ulama yang mu'tamad di dalam fikih Syafi'i, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah adalah ulama yang mu'tamad dalam fikih Hambali. Maka Ibnu Abdul Bar adalah ulama yang paling mu'tamad dalam bab dalam fikih Maliki. Dan itu pula yang ditegaskan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Baik, berikut ini mazhab Asy-Syafi'i. Mari kita simak mazhab Syafi'i, ya. Kata Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abadi di akhir pembahasan Al-Aqiqah dari hasyiah beliau terhadap Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj li Sadati Syafi'iyah, qala Ibnu Rif'ah fi Hasyiatil Kafiyah, innal Imam Syafi'i qad nassa fil sesungguhnya Imam Syafi'i telah menegaskan di dalam Al-Um. Kalau antum melihat ada ucapan nassal Imam Ahmad dalam bab ini, jangan antum terjemahkan nas dari Imam Ahmad. Sebagian orang ada yang bingung, nas Imam Ahmad, nas dalil. Oh, maksud Ahmad di sini Nabi Muhammad, nama lain dari Nabi Muhammad. Ini keliru. Maksudnya nassal Imam Ahmad, nassal Imam Syafi'i, nassal Imam Malik, maksudnya berucap dengan ucapan yang jelas, tegas, gamblang. Jelas ya? Tegas ya. Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitab Al-Um ala tahrimi halqi lihyah, bahwa mencukur jenggot hukumnya haram. Siapa yang menegaskan demikian? Imam Syafi'i. Wa kadzalika nas Az-Zarkashi, nass Az-Zarkashi wal Halimi fi Syu'abil Iman wa ustadhuhu Al-Qaffal Asy-Syasi fi Mahasin Asy-Syari'ah ala tahrimi halqi lihyah. Demikian pula ulama Syafi'i lainnya seperti Zarkashi, Al-Halimi, dan guru beliau Asy-Syasi dalam kitabnya Mahasin Asy-Syari'ah menegaskan haramnya mencukur jenggot.
Wa qala al-Azra'i, dan al-Imam al-Azra'i ulama besar dalam mazhab Syafi'i menyatakan as-shawab tahrimu halqiha jumlatan li ghairi illatin biha. Yang benar dalam mazhab Syafi'i adalah haramnya mencukur jenggot secara umum tanpa penyakit yang ada pada beda. Kalau ada penyakit atau suatu kondisi mengharuskan dia mencukur jenggot. Nah, jadi kalau ada yang menukilkan, oh kita Syafi'i, kalau dalam Syafi'i hukumnya sunnah, nyan sebagian Syafi'iyah hai tengku mutuah. Itu pendapat sebagian Syafi'iyah, dan itu pendapat yang tidak benar kata Imam Al-Azra'i ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada yang menisbatkan hukum jenggot, mencukur jenggot makruh atau boleh dalam mazhab Syafi'i, itu penukilan yang tidak benar. Siapa yang menegaskan demikian? Al-Imam Al-Azra'i. Andai kata ada ulama yang dinisbatkan ke Syafi'iyah, ya, maka itu pendapat yang tidak benar. Dan perlu diketahui, pendapat Syafi'iyah belum tentu sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya. Syafi'i adalah ulama-ulama yang datang setelah Imam Syafi'i yang mengikuti usulnya imam atau murid-murid Imam Syafi'i dalam beristinbat. Naam. Wa nahwu fi hasyati Syarwani 'ala al-kitabil madhkur. Ya. Ini perlu diketahui. Kemudian diluruskan oleh Syekh, di sana ada ucapan Imam Nawawi atau Rafi yang sebagian orang memahaminya, menjadikannya sebagai alasan bahawa mencukur jenggot hukumnya makruh, karena Imam Nawawi dan Rafi pernah mengucapkan wa yukrah halqul lihyah, dimakruhkan mencukur jenggot. Maka dijawab oleh ulama besar Syafi'i yang bernama Ibnu Rif'ah bi anna Syafi'i radhiyallahu anhu nassa fil ala tahrim. Imam Syafi'i tidak menyatakan makruh, justru beliau menggunakan kata haram terkait mencukur jenggot. Maka yang terpandang adalah apa yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab bukan apa yang ditulis oleh ulama Syafi'i dalam kitab-kitab fikih. Wa qala al-Azra'i, dan al-Imam Azra'i menyatakan as-shawab, yang benar dalam mazhab Syafi'i adalah tahrim halqiha jumlatan li ghairi illatin biha, adalah haram yang mencukur jenggot secara umum tanpa penyakit yang ada padanya. Jelas ya? Kemudian bisa dijawab lagi bahawa terkadang sebagian ulama menggunakan kalimat makruh tapi yang mereka maksud dengannya adalah haram, seperti penggunaan Al-Quran wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah memakruhkan kefasikan dan kemaksiatan kepada kalian, seperti juga firman Allah dalam surat Al-Isra setelah Allah menyebutkan larangan membunuh, berzina, memakan harta anak yatim, curang dalam timbangan, bersikap sombong. Kemudian di akhir halaman tersebut Allah menyatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruh. Semua itu adalah sesuatu yang makruh di sisi Rabbmu, yakni sesuatu yang dibenci karena keharamannya. Wa qad naqala Syekh Ismail Al-Ansari. Syekh Ismail Al-Ansari menukilkan Anil Ghazali dari Imam Ghazali, wa Nawawi rahimahumullah wa ghairahuma, dari Imam Ghazali, Nawawi dan selain mereka berdua, annahum qalu, bahwa mereka menyatakan wa nadfuha fi awali nabatiha tushbih bil murt. Mencabut jenggot di awal tumbuhnya biar enggak langsung banyak, dari awalnya langsung dicabut biar enggak tumbuh lagi, karena kalau dicabut kan mati akarnya. Ini menyerupai murdan. Murdan itu anak laki-laki kecil yang menyerupai wanita, alias agak kewanitaan. Wa minal munkaratil kibar, dan termasuk kemungkaran yang besar. Wa qala al-'allama Abu Syamah. Nah, ini juga salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama yang sangat terkenal dalam fikih Syafi'iyah, Abu Syamah rahimahullah. Perhatikan ucapan Imam Abu Syamah. Kata beliau, wa qad hadatha qaumun yahliquna luhahum wa huwa ashaddu mimma nuqil 'anil majus annahum kanu yaqussunaha. Sekarang sudah mulai ada sebagian kaum yang mencukur habis jenggot mereka. Perbuatan ini lebih parah daripada perbuatan Majusi di masa Nabi, karena Majusi di masa itu hanya memotong jenggot mereka, bukan mencukur sampai habis. Itu saja sudah diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkata demikian Abu Syamah. Wallahu alam. Akankah ada yang berani menuduh Imam Abu Syamah sudah mulai membelot kepada mazhab Wahabi, ya, ataukah tidak ada?
Dan ini bisa dilihat dalam kitab Ghidha'ul Albab, Ghidha'u al-Albab, yang merupakan fikih Syafi'i. Berikut ini mazhab Hambali. Sudah dan sudah baik. Mazhab Hambali, karena sudah adzan, ya, sesuatu yang jelas dalam bab ini, ya, lebih jelas lagi, ya, adalah keharamannya. Baik. Jadi 4 mazhab pun sepakat tentang keharaman, ya, mencukur jenggot. Namun secara ilmiah para ulama membahas apakah mencukur jenggot itu dosa besar ataukah dosa kecil. Yang rajih dalam bab ini tidak dikatakan dosa besar kalau mencukurnya saja tanpa ada faktor atau kemungkaran lainnya yang menyertainya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika ditanyakan dalam hal ini. Ya, karena suatu dosa itu dikatakan dosa besar, ada kriteria khusus padanya, seperti penyebutan laknat kepada pelakunya, penyebutan Nabi berlepas diri darinya. Tapi jika ada faktor lain, unsur perendahan terhadap jenggot, atau dia sangat menyerupai wanita, wajahnya bisa menimbulkan fitnah buat kaum laki-laki, ini bisa menjadi dosa besar. Tapi dari sisi mencukur jenggot itu sendiri, ya memang khilaf di antara ulama, yang kuat bukanlah dosa besar. Kenapa saya bahas ini? Perlu diketahui bukan untuk memperemehkan hukum agama. Hukum agama semuanya besar, tidak ada yang kecil. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi, fajtanibu, jauhilah oleh kalian, tanpa kita perlu bertanya itu besar ataukah kecil. Tapi secara ilmiah kita bahas agar kita tidak kaku di dalam menyikapi hal yang seperti ini. Karena ada sebagian orang yang sampai membawa hal ini ke dalam prinsip dakwah dan mengeluarkan seseorang dari sunnah hanya dalam hal ini. Oleh karenanya ada seorang syekh besar di Saudi Arabia yang luar biasa keilmuannya, ya, beliau memotong atau merapikan jenggotnya. Maka ada seorang syekh di tetangga Saudi Arabia mengkritik dan mentahdirnya secara umum karena perbuatan beliau ini. Maka tahdir ini ditanyakan kepada Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, salah satu dari gurunya Syekh Rabi, salah satu dari gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menyatakan, Syekh fulan yang kamu katakan mencukur jenggotnya adalah seorang ulama salaf, berada di atas aqidatus salaf, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Amma akhdhuhu lihyatahu fa hadha syai'un akhar. Adapun dia mengambil jenggotnya, maka ini urusan lain. Artinya ini adalah kekeliruan, kesalahan antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya para ulama tidak pernah mempermasalahkan orang yang mencukur jenggotnya dari si membantah kepadanya. Tapi yang mereka bantah adalah orang yang mengkaburkan hukum jenggot. Ya, paham ya? Makanya kita lebih lembut, sikap kita lebih lembut kepada orang yang mendengar musik, tapi dia tidak menyuruh, membolehkan atau mengkaburkan hukumnya, ketimbang orang yang mungkin dia bukan pemusik, dai, ustaz, tetapi membolehkan hukum musik karena sudah berkaitan dengan hukum, sudah bukan sekedar antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Adapun maksiat yang dilakukan oleh setiap orang, yang dia melakukannya antara dia dengan Allah, atau dia melakukannya karena mungkin masih kena syubhat atau belum tahu, kewajiban kita adalah menasihatinya dengan hikmah dan tidak boleh memandang dia dengan pandangan rendah. Bisa jadi dia mati dalam keadaan husnul khatimah, sementara kita na'udzubillah su'ul khatimah, ya. Atau dia memiliki ibadah-ibadah yang tidak kita ketahui, yang ibadah tersebut tidak kita miliki. Tapi yang kita bahas adalah kaidah umum, atau orang yang mengkaburkan hukum Islam yang sudah jelas. Nah, wallahu alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada malam yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah miara jenggot. Nabi punya jenggot. Bagi yang bisa berjenggot, silahkan berjenggot, dan itu adalah termasuk mengikuti baginda Nabi SAW. Dan Nabi punya jenggot qabdah, segenggam, bukan terurai panjang seram. Qabdah yang ganteng, bersih. Nabi berjenggot. Yang jelas jenggot adalah termasuk bagian yang perlu
dilestarikan kalau memang orang berjenggot. Selagi Anda masih bisa berjenggot, jangan dihilangkan. Ada orang tidak punya jenggot, kecuali putri. Kalau perempuan berjenggot jangan. Ini adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengerok jenggot hukumnya haram, dan kita harus tahu itu hukum. Sebagian ulama mengatakan bagi yang berjenggot itu kok membersihkan jenggotnya adalah hukumnya haram sebagian. Sebagian lagi mengatakan sampai hanya derajat makruh. Tapi apapun bentuknya kami tetap menghimbau. Biarpun ada dua pendapat semacam ini, yang punya jenggot silahkan dipelihara jenggot Anda. Baik, seorang istri ya pengen senang-senang sama suaminya. Kalau jenggot mungkin tambah 10 tahun umurmu, tapi kalau tidak berjenggot lebih mudah lagi misalnya. Kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot tapi karena tidak senang dengan yang ada pada Nabi, maka ini berbahaya, bisa murtad dengan demikian. Ya, kalau seorang istri karena tidak senang, tidak senang berjenggot, Nabi berjenggot loh ya, hati-hati. Ya mungkin kelihatannya pengen bersila sesaat. Akan tapi kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot karena tidak senang dengan yang pernah dimiliki dan dilakukan Nabi, ini berbahaya. Imannya yang kropos. Imannya yang kropos, hati-hati. Tapi kalau seorang istri hanya, tapi kami himbau ya lebih bergagah dong, bawalah suami Anda berjenggot. Tapi jangan sampai nanti yang suaminya tidak berjenggot lalu pasang jenggot sendiri, nggak usah lah. Keindahan adalah dengan perilaku. Mungkin biarpun orang baiknya kepada Allah, tapi dengan manusia tidak baik juga tidak terima. Kita ingin mengikuti Nabi, akan tapi kalau kita menyakiti orang lain juga. Tapi urusan jenggot tetap, wahai wanita, kami himbau kalau suami berjenggot biarkan berjenggot, biarkan tampak betul dia itu adalah Masya Allah. Maka dari itu jangan mencaci jenggot. Kadang-kadang nggak marah kita dengan seseorang lalu mengatakan dasar berjenggot. Ada memang sekelompok orang yang berjenggot akidahnya sesat. Ini yang kita sesatkan ya akidah dan keyakinannya, bukan jenggotnya. Nggak usah dibawa jenggotnya. Nah, kemudian di saat seorang istri menginginkan hanya suka-suka saja, sesaat pengen begini begitu, ya kalau ikut pendapat yang mengatakan makruh, akan tapi kerinduan Anda untuk miara jenggot, ya nyenangkan istri sesaat-sesaat, tapi sekali aja sayang ya bang saya pengen lihat abang umur 16 tahun lagi, mungkin ngomong gitu ya sesaat, habis itu piara lagi lebih tebal lagi nanti insya Allah nggak seperti itu. Yang penting seorang istri jangan sampai mengingkari jenggot. Tapi kalau suka-suka sesaat, tapi Anda telah melakukan khawatir, tetap kami tidak menghimbau yang demikian. Kalau suami berjenggot biarkan berjenggot, lebih bagal ya, lebih gagah, lebih berwibawa berjenggot. Yang nggak punya jenggot aja pengen punya jenggot, Anda suaminya berjenggot tidak mau dijenggotin, ini bagaimana ini? Baik, kalaupun di saat menginginkan perkerok jenggot itu ingat, mungkin karena hanya senang-senang, suka-suka, atau maksudnya hanya sedar, tidak, pokoknya intinya jangan sampai karena ingkar dengan apa yang dilakukan Nabi, itu saja. Kalau itu nanti masuk dalam khilafnya ulama. Kalau mengerok jenggot karena ingkar dengan dilakukan Nabi, jelas itu haram, bahkan bisa menjadi sebab kemurtadan. Tapi kalau mengerok jenggot bukan karena ingkar, hanya suka-suka saja, ada dua pendapat tadi. Kebanyakan mengatakan haram, ada sebagian ulama, sedikit dari ulama mengatakan itu tidak haram, makruh saja. Maka kalau Anda mengambil yang makruh, tetap sambil istighfar, barangkali benar-benar keharamannya ya. Jadi ya biarlah jenggot, yang penting ada jenggotnya, paling panjang ya segenggam lah, yang penting ada tampak jenggot. Ini adalah ciri khas seorang laki-laki, dan juga ini adalah sebuah kemuliaan karena ngikut baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau wudhu mengambil air dimasukkan ke jenggotnya, menunjukkan bahwa di sini Nabi bagaimana? Berjenggot. Yang ditiru Nabi atau yang lain? Yang ditiru Rasul berjenggot. Jangan disebutkan tokoh-tokoh yang nggak punya jenggotnya, yang memang kehidupannya menentang sunnah. Ini kan kebodohan. Ada orang sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Belajar di Timur Tengah,
disebutkan tokoh fulan nggak berjenggot. Kenapa nggak disebutkan Nabi SAW? Loh, kita dalam beragama yang kita ikut siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada contoh yang baik pada Rasulullah, bukan pada para ulama, bukan pada tokoh, pada Rasulullah contoh telah. Rasulullah berjenggot, yang kita ikut siapa? Rasulullah berjenggot. Jangan diikutin ustadz, ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Yang diikut Rasulullah SAW berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan, u'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa arkhul liha, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu nyalahi orang majusi. Perintah. Maka sepakat para ulama semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Dan termasuk dosa. Dosa besar. Kalau terus menerus dia seperti itu, hukumnya haram. Maka untuk perhatikan para ulama menjelaskan tentang masalah ini, tentang tidak. Atau dulu nggak ada alul bidah cukur jenggot. Dulu nggak mau mereka. Karena itu syiar dari syiar agama Islam jenggot. Kalau sekarang orang berbangga dengan mencukur jenggot, ini memperolok-olok agama Islam, memperolok Rasulullah SAW, memperolok sunnah Nabi SAW dengan mereka mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot berarti dia telah menyalahi apa? Perintah Allah. Yang kedua, dia menyalahi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia menyalahi fitrah. Karena fitrah laki-laki itu berjenggot, perempuan nggak berjenggot. Yang keempat, dia menyerupai orang majusi, orang kafir. Yang kelima, menyerupai perempuan. Dia nggak berjenggot. Karena perempuan nggak berjenggot. Kalau berkumis ada, jenggot nggak ada. Makanya itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf, bahwa orang yang tidak berjenggot kena beberapa hukum itu. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar. Dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasul yang suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Yang ketiga, menyalahi fitrah. Karena kata Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah fitrah, di antara Nabi dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya dari sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti sunnah fitrah yang wajib memelihara jenggot, sunnah fitrah yang wajib khitan, laki-laki wajib berkhitan. Dia masuk Islam sudah dewasa, wajib tetap dia khitan bagi laki-laki. Kalau perempuan sunnah. Mencabut bulu ketiak hukumnya sunnah. Mencukur bulu kemaluan sunnah. Ini semua termasuk sunnah fitrah. Menggunting kuku termasuk sunnah fitrah. Nabi sebutkan ada 10 sunnah fitrah. Berarti menyalahi fitrah. Orang yang mencukur jenggot menyalahi fitrah. Kemudian menyalahi dia menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Majusi, menyerupai kaum musyrikin. Enggak boleh. Dan mengikuti setan untuk merubah ciptaan Allah. Murka itu. Allah murka kepada orang-orang seperti itu. Jadi enggak boleh orang kemudian membiarkan nggak apa-apa cukur jenggot, nggak boleh. Apalagi dia sebagai seorang ustadz, dai atau kiai, nggak boleh dia cukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam, termasuk dosa besar. Saya bawakan ini karena ada orang-orang yang kemudian mencela orang yang berjenggot. Mencela orang berjenggot itu hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan ada ulama atau masyayikh membahas tentang istihza, hukum istihza. Hukum memperolok-olok itu dibagi oleh dia. Ada yang memperolok-olok yang membuat dia kafir, keluar dari agama Islam. Ada yang merolok dosa besar dia dengan sebab itu. Makanya enggak kecil. Dibawakan dalilnya semuanya, ayat sama hadis tentang hukum orang memperolok agama ini. Jadi enggak boleh memperolok agama ini. Jadi enggak boleh itu. Diingatkan dengan cara yang baik pada mereka, karena mereka jahil, enggak ngerti. Tapi yang berat ini yang dia tokoh agama yang sudah belajar di Timur Tengah,
yang dia tahu dia dalilnya, tapi dia memperolok, berat hukumannya bagi dia. Kalau dia nggak taubat, itu besar dosanya. Bahkan bisa, kalau kita lihat dalil-dalil itu yang dibahas oleh para masyayikh tentang istihza biddin, ada yang bisa mengeluarkan dari agama. Kalau dia sudah tahu dan dia yakin bukan karena khilaf ya, bisa keluar dari agama. Kecuali kalau dia khilaf, gitu. Atau dia nggak tahu, berat hukumannya, berat buat orang itu. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ngelihat ada 2 orang dari anak buahnya Kisra itu datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan mereka udah pangkas jenggotnya dia, udah habis, tapi kumisnya panjang. Kan banyak tuh kita lihat di sini juga banyak banget kan. Jenggot nggak ada tapi kumisnya panjang. Rasulullah SAW tuh nggak suka ngelihat dia, gara-gara gayanya kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, man amarakum bihadza, siapa yang memerintahkan ente gaya kayak begini? Kata mereka, yang memerintahkan saya adalah Kisra, pemerintah saya yang memerintahkan seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna rabbi amarani an u'fiya lihyati wa uqassis syaribi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk memanjangkan jenggotku dan menipiskan kumisku. Maksudnya sekarang kita perhatiin, Rasulullah SAW tuh ngelihat orang Romawi yang bukan bagian dari dia, tapi Rasul nggak suka. Terus gimana? Kalau Rasul melihat Anda seorang Muslim, nggak ada jenggotnya dipotong-potongin terus, apa nggak lebih sakit Rasulullah SAW ngelihat Anda seperti itu? Benar nggak sih? Orang Kisra aja Rasulullah SAW kesel, nggak suka. Gimana orang Muslim yang umat Nabi Muhammad SAW? Di sana ada orang-orang yang kemudian meragukan tentang sunnahnya jenggot ya. Kemudian mereka bikin syubhat. Di antaranya yang saya dapati tersebar di sebagian internet. Saya sudah bantah zaman dulu, kemudian sekarang dia hapus ya. Sepertinya dia hapus, saya sudah cari nggak dapat lagi. Tapi dulu sempat sebagian mereka mengatakan kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Sebuah perkataan yang berani sekali mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena banyak orang Asia tidak bisa punya jenggot. Bagaimana Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Lihat logikanya. Dia mengatakan demikian. Sehingga dia mengatakan jenggot tidak disyariatkan karena, ini syubhat pertama ya. Jenggot tidak disyariatkan karena tidak semua orang punya jenggot. Kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Akan banyak orang-orang yang tidak bisa punya jenggot. Bagaimana bantahannya? Sangat mudah. Ya kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa untuk punya jenggot. Ya. Apakah kemudian kalau kita mengatakan disyariatkan salat berdiri, kalau tidak berdiri tidak sah. Ustaz, bagaimana orang yang tidak punya kaki? Berarti Allah tidak adil dong. Orang tidak punya kaki tidak bisa sholat. Ya sholat tapi enggak usah berdiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberi luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau orang tidak punya jenggot tidak wajib untuk punya jenggot ya. Tapi jangan bilang syariat jenggot jadi hilang gara-gara tidak adil. Ini aneh. Ini tidak ada seorang ulama pun yang berdalil dengan seperti ini. Ini liar dalam berfikir. Liar dalam berfikir disampaikan oleh sebagian orang seperti ini. Subhanallah. Liar dalam berfikir sehingga membuat dalil yang tidak seorang ulama pun berdalil dengan seperti ini. Ya. Mengatakan kalau jenggot disyariatkan tidak adil. Ini bagaimana? Ya. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Kita bilang kalau tidak punya jenggot ya sudah, sama. Haji. Kenapa Allah syariatkan haji? Betapa banyak orang tidak bisa haji. Kita Indonesia lebih banyak yang tidak bisa haji, tidak punya uang. Terus kita katakan Allah tidak adil mewajibkan haji sementara banyak orang tidak bisa haji. Ya kalau tidak bisa haji ya sudah. Kalau tidak mampu ya sudah, selesai. Kenapa harus mengatakan Allah tidak adil gara-gara sebagian orang tidak mampu? Sebagian orang tidak bisa punya jenggot, jangan dibilang Allah tidak, syariat tidak adil. Ya sudah, kalau tidak mampu, ya sudah. Ya sudah, ya. Ya sudah. Kemudian syubhat yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya sekarang sudah berubah. Rasulullah SAW ketika menyuruh memanjangkan jenggot adalah untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Khaliful majus, Rasulullah SAW mengatakan selisih orang majus. Khaliful musyrikin, selisih orang musyrikin. Khalifu ahlul kitab, kata Rasulullah SAW selisih ahlul kitab. Kata mereka, illah ini sebab disunahkannya jenggot sudah hilang. Sudah hilang karena sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Kata mereka demikian. Jawabannya mudah, jawaban pertama. Pernyataan kalian bahwasanya orang musyrikin sekarang sudah berjenggot tidak benar. Orang-orang penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Orang-orang Nasara juga sampai sekarang tidak berjenggot. Yahudi kebanyakan juga tidak berjenggot. Yang berjenggot cuma militan sebagian. Itu pun mereka kuncir jenggot mereka. Tidak sama dengan jenggot kaum muslimin. Dan di zaman Nabi SAW juga, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga berjenggot. Ya. Tetapi ada sebagian kaum musyrikin yang tidak berjenggot. Orang Majusi. Tadi kita sebutkan, orang Yahudi berjenggot tapi mereka cukur. Kata Nabi, selisih mereka, jangan cukur, panjangin. Ya. Jadi pernyataan bahwa sekarang kondisi sudah berubah, orang-orang musyrik sudah berjenggot, omong kosong, enggak benar. Enggak benar. Sampai sekarang jenggot masih jadi bahan hinaan bagi orang Islam.
ya, bagi orang Islam, ya. Maka kita katakan kenyataan tidak menyatakan demikian. Ternyata masih banyak jenggot masih menjadi ciri khusus orang Islam, masih jadi ciri khusus orang Islam. Bahkan Yahudi yang berjenggot pun jenggotnya dikuncir atau dipelintir, ya. Kemudian bantahan kedua, ya, bahwasanya sebab disyariatkannya jenggot ada beberapa, bukan cuma satu sebab. Sebab pertama untuk menyelisih orang musyrikin, yang kedua jenggot itu adalah fitrah. Kata Rasulullah SAW, asyrun minal fitrah, 10 fitrah di antaranya tadi fa'ul lihah, memanjangkan jenggot. Jadi fitrah, dan fitrah ini dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah, dan dia berlaku pada seluruh syariat. Ya, berlaku pada seluruh syariat para nabi. Ya. Makanya Nabi Harun berjenggot sebenarnya dalam Al-Qur'an. Ya bena umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ketika Nabi Musa marah, kemudian Nabi Musa pegang jenggot Nabi Harun, dia tarik, ya jurruhu ilaih. Dia tarik kepala kakaknya Nabi Harun. Nabi Harun mengatakan, ya bena umma la ta'khudh bi lihyati. Jangan kau pegang jenggotku, jangan kau pegang kepalaku, wala bi ra'si. Itu Nabi Musa pegang jenggot dan kepala Nabi Harun ditarik. Jadi Nabi Harun berjenggot, ya. Ini fitrah. Jadi fitrah, meskipun kita katakan seluruh manusia, orang musyrikin semua sekarang berjenggot ikut sunnah, ya sudah, alhamdulillah. Apa kemudian kalau mereka semua sudah pakai jenggot, kita buang jenggot kita? Enggak, ini fitrah. Ya Nabi yang bilang fitrah. Mau diapain lagi? Fitrah. Ya. Kecuali hadis Nabi mau kita buang, mau kita rubah, baru hukum dari fitrah tidak menjadi fitrah. Selama dikatakan fitrah, tidak akan pernah berubah hukumnya. Ya, tidak akan berubah hukumnya. Jadi saya ulangi, sebab disyariatkan jenggot ada beberapa sebab, di antaranya dalam rangka menyelisihi, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua karena fitrah. Kemudian syubhat ketiga yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, ada seorang kiai mengatakan siapa yang punya jenggot semakin panjang maka semakin goblok, ya. Dia berkata orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan, ya. Orang yang berjenggot itu, kata beliau, yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Ya. Kemudian dia menyebutkan, coba lihat Gus Dur tidak berjenggot, Nur Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Quraisy Shihab tidak berjenggot. Yang cerdas-cerdas enggak ada yang berjenggot. Tapi kalau berjenggot emosinya saja yang meledak-ledak, geger otaknya, karena syarat atau syaraf yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik ke jenggot. Semakin panjang semakin goblok. Ini perkataannya. Waliyadzubillah, ya, ucap oleh seorang, ya. Dan itu bantahnya sangat mudah, ya. Kita bilang bahwasanya orang berjenggot sangat banyak, ya. Kalau dikatakan orang berjenggot goblok, maka Nabi SAW berjenggot, ya. Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Sampai ketika ditanya, sahabat ditanya, ya, Khabbab, ya, akana Nabi SAW yaqra'u fi dhuhr wal asr, apakah Rasulullah SAW membaca ketika salat asar dan salat zuhur, salat sirriyah? Kata Khabbab, na'am, iya. Qul nabi ayyi syai'in kuntum ta'rifun. Dari mana kalian tahu Rasulullah SAW ketika itu baca? Kata Khabbab, bittirabi lihyatihi, karena jenggotnya bergetar. Ya, Rasulullah SAW jenggotnya lebat sampai orang di belakang bisa lihat jenggot Nabi dari belakang. Berarti Rasulullah SAW jenggotnya panjang, ya. Ya, kalau jenggotnya panjang goblok repot, ya. Nabi Harun tadi sudah kita sebutkan, ya bena umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun berkata kepada Musa, wahai Musa, jangan kau pegang, wahai saudara kandungku, wahai anak ibuku, jangan kau pegang jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot, ya. Kemudian orang Nasara, di mana-mana mereka kalau menggambar Nabi Isa pasti berjenggot. Mereka gambar Nabi Isa mau warna kulitnya apapun, biasanya berjenggot. Apakah mereka sepakat bahwasanya Tuhan mereka goblok, ya, karena memiliki jenggot? Ya, tentu tidak, ya. Tentu tidak. Kemudian tadi telah kita sebutkan bagaimana para ulama, Syuraih Al-Qadhi, dia mengatakan aku berangan-angan punya jenggot meskipun harus bayar 10.000 dirham. Apakah dia berangan-angan punya kegoblokan sehingga harus bayar kegoblokan tersebut dengan 10.000 dirham, ya. Kemudian juga tadi kita sebutkan ulama Syafi'iyah tadi, berapa banyak ulama Syafi'iyah mengatakan seperti Imam Nawawi mengatakan al-mukhtar, yang terpilih jenggot dibiarkan, ya. Apakah mereka berarti telah dan sepakat tadi tidak boleh menggundul jenggot? Apakah mereka sepakat untuk memelihara kegoblokan, ya? Ya. Kemudian juga banyak ulama-ulama di Nusantara juga yang berjenggot. Demikian juga banyak tokoh-tokoh non Muslim yang cerdas-cerdas yang juga berjenggot, ya. Yang membacakan nama-nama orang Barat banyak sekali, ya. Yang mereka juga berjenggot, ya. Taib.